Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa anzala al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wa farada siyamahu wa ta'aba li sahibihi al-ujur ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a'immatil hudur. Ketika para santri, para sarjana, para ulama, para zuhama, para cendekiawan berbicara tentang hukum Islam, maka itu dikategorikan hukum Islam itu pertama hukum syar'i, yang kedua fikih, yang ketiga siasat syar'iyah. Ya ada serius ya. Hukum syar'i itu Allah al-Muta'ala bi af'al mukallafin bil iqtidai wa ta'yid aw ta'yid aw al-wad'i. Kata ulama, hukum syar'i itu adalah perintah Allah yang disampaikan yang terkait dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, orang Islam. Pertama Islam, dewasa, sehat akal pikirannya, itu mukallaf. Terkait dengan perbuatan orang mukallaf itu kita Allah, maka bagian dari hukum syar'i. Dalam hal apanya? Bil iqtidai awil tasyyid awil wad'i. Terkait dengan amal segala perbuatannya. Kemudian pemilihannya, memilih antara iya dengan tidak, benar dengan salah, baik dan buruk. Awil wad'i itu segala perbuatan dengan kewadu'annya. Itu satu. Yang kedua, fikih. Fikih itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah amaliyatul al-mustabitun min adillatiha aw min tafsiliha min adillatiha tafsiliyah. Nah, fikih itu ilmu yang terkait dengan pemahaman hukum syar'i. Al-amaliyah terkait dengan amal perbuatan, al-mustabitun yang diambil min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Contoh dari sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, terperinci. Tapi persoalannya tidak hanya cukup situ. Sholat yang mana yang diperintahkan? Sholat lima waktu, sholat tahajud, sholat kemudian qobliyah ba'diyah. Sholatnya itu terperinci, tetapi perintah yang mana yang wajib, mana yang sunnah, itu adalah hadis akan diperlakukan menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Dalil tafsiriyah. Perintah zakat. Zakat bagi siapa? Zakatnya sudah wajib, tetapi bagi siapa dulu? Bagi orang-orang pertama. Untuk zakat fitrah itu karena dia memang ketika dia sampai kepada malam takbiran itu punya kelebihan untuk makan, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, untuk sampai nisab. Nisabnya macam-macam, zakatnya macam-macam, apa saja. Muncul lagi hadis menjelaskan, para ulama menjelaskan ada zakat luar itu dengan berbagai macam jenis bentuk zakat itu sendiri. Tuh, tafsiriyah itu. Yang ketiga, hukum fikih juga atau hukum Islam itu terkait dengan siasat syariah atau syi'atu al-mulatil amri fi ayyamalu maka bihil maslahatu mimma la yukhalifu usuluddin wa illam yakun alaihi dalilul fasl, katanya. Nah, yakni kewenangan pemerintah dalam melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya. Jadi kompetensi pemerintah dalam menentukan kebijakannya yang terkait kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, melalui aturan yang tidak bertentangan, ayat malu maknanya bihiwasilatan mimma la yukhalifu usuluddin, yang tidak bertentangan dengan nilai
Rasul, meskipun memang tidak ada negeri tertentu yang memerintahkannya. Pokoknya gini, contoh, ketika di dalam undang-undang LKJR, dulu LKJR ya, LKJ, lalu lintas jalan raya, itu kan di situ ada aturan. Begitu langsung muncul lampu merah, untuk yang merah berhenti, yang kuning siap-siap, yang hijau silakan jalan. Apa ada di dalam Islam aturan taksilnya atau dasar dalilnya ada? Tidak ada. Gitu. Tetapi ketika itu dimaknai bahwa untuk pengaturan ada nilai kemaslahatan, ada nilai kebaikan, maka itu menjadi siasat syariah. Dulu terkait dengan hal itu, dulu ada kisah dua orang ulama, dua-duanya sudah almarhum, Allah yang Tuhan, yang memang ulama yang menjadi gurunya Profesor Ibrahim Hussein. Ada satu dia muridnya, kemudian dia nikah tanpa wali nasabnya. Dia dinikahkan dengan hanya cukup disaksikan dua orang saksi. Kemudian disalahkan atau dipanggil oleh Prof. Ibrahim Hussein, kenapa kamu melakukan pernikahan dengan istri yang kesekiannya gitu? Karena dia punya pesantren, santrinya lagi itu. Kenapa? Langsung dia bawa kita dari berbagai kitab, dari kitab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Itu terus dibawa kitabnya, dibuka oleh dia. Mana dalilnya bahwa nikah itu harus terpenuhi 5 rukun. 5 rukun nikah. 1, calon pengantin lelaki, 2, calon pengantin perempuan, 3, 2 orang saksi, 4 wali, 5 ijab kabul. Mana dalilnya dalam kitab itu harus terpenuhi 5. Dibuka semuanya. Selesai dia ngomong, kata Prof. Ibrahim, bukankah kita punya siasat syariah? Coba gitu ya. Nah, apa dalam siasat syariah itu? Ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang harus dan wajib dipatuhi oleh warganya. Demi apa? Kemaslahatan. Siasat syariah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hukum Islam, segala peraturan yang diambil dari wahyu, yang diformulasikan dalam produk 4 produk. Pertama, fikih. Yang kedua, itu fatwa majelis ulama. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Yang keempat, produk putusan pengadilan. Ini ada 4 di Indonesia. Nah, semuanya itu mengikat pada semua umat Islam. Tentunya fikih. Fikih itu kan ada Hanafi, kalau pengikutnya Hanafiyah. Yang kedua fikih Maliki, Imam Malik, maka pengikutnya Malikiyah. Yang ketiga fikih Syafi'i, yang pengikutnya disebut Syafi'iyah. Yang keempat fikih Hanbali, pengikutnya disebut Hambali. Ya nggak bisa gitu juga, karena bila bukan Hambali semua dia aja gitu, karena bila. Jadi bahkan dalam konteks akademis itu ada fikih Syiah, Imamiyah dan Zaidiyah serta fikih Daud Zahiriyah. Contoh Daud Zahiri yang dipakai itu kalau belakang zahirnya ya, berkurban bagi yang kaya wajib hukumnya. Tapi kalau jumhur kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 itu adalah sunnah wajib. Itu kan. Terus Syiah Imamiyah, zakat itu zakat amwal bukan 2,5% tetapi 20%. Hanya tidak ada lagi pajak ke sana di Iran. Itu contohnya. Jadi itu fikih. Nah, fikih itu dibagi lagi, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih muamalah itu dibagi lagi, ada muamalah dalam pengertian sempit dan ada muamalah dalam pengertian luas. Muamalah dalam pengertian sempit itu tentang bagaimana kita mendapatkan rezeki yang halal. Tetapi muamalah dalam pengertian luas
fikih munakahat, fikih waris, fikih siasat itu disebut fikih dalam pengertian fikih muamalah dalam pengertian luas. Itu fikih. Yang kedua, fatwa majelis ulama. Majelis ulama punya konsep dulu ini ceritanya bahwa kenapa muncul majelis ulama? Ketika Indonesia lahir tahun 1945, 17 Agustus, maka sekian hari atau pada tahun 1946 ya, gini, munculnya Kementerian Agama, Departemen Agama itu kan hadiah perjuangan para ulama santri, kemudian diberikan hadiah oleh Presiden Soekarno. Itu ceritanya, historisnya, sejarahnya. Diberikanlah hadiah untuk umat Islam, diberikan Departemen Agama. Nah, gitu. Nah, dalam rangka apa? Departemen Agama itu dalam rangka untuk mengkomunikasikan antara kepentingan umat dengan pemerintah ketika itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata Departemen Agama itu bagian dari pemerintahan, tidak bisa mengakomodir kepentingan umat Islam. Nah, gitu. Akhirnya setelah itu muncullah Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam rangka apa? Semuanya mengakomodir kepentingan umat Islam karena tidak terikat oleh pemerintahan. Itu bukan institusi pemerintahan, tidak struktural dari pemerintahan, tapi murni adalah bagian daripada ormas Islam. Itu ketika itu di Jakarta. Beda dengan NU itu di Jawa Timur pusatnya, Muhammadiyah di Jogja ketika itu. Makanya gimana ini supaya bisa menjembatani kepentingan umat Islam dengan pemerintah, maka muncullah organisasi Majelis Ulama. Itu ketika itu. Nah, ulama konsep ketika itu MUI konsep urusan sosial kemasyarakatan umat Islam. Tetapi dalam masa perkembangannya itu setelah tahun 91, maka tidak hanya terkait dengan kepentingan ibadah sosial kepentingan umat Islam, tapi juga sudah masuk ke materi muamalah dalam pengertian sempit, yakni kaitannya dengan kait usaha dagang perdagangan, kaitan dengan perekonomian. Masuk, makanya muncul fatwa DSN MUI. Sudah hampir 200 fatwa tentang DSN, Dewan Syariah Nasional, memberikan fatwa tentang kaitannya muamalah perekonomian. Itu semuanya itu adalah hukum Islam. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Itu gini, mana Pak Kejari? Urutan peraturan perundang-undangan itu pertama Undang-Undang Dasar 45, yang kedua undang-undang, yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini nomor 1. Kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Itu tentang peraturan undang-undang. Nah, ketika peraturan presiden itu bisa dimain di situ dulu makan impres, perpres kan gitu ya. Kemudian langsung bagian juga itu peraturan para menteri, peraturan Mahkamah Agung, peraturan BI, Bank Indonesia, peraturan OJK. Itu semuanya adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian perda bahkan sampai menjabat kepada jinayah atau pidana Islam itu di Aceh dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 itu mengakomodir tentang perda itu sendiri tentang jinayah, tentang khalwat, tentang zarimah, tentang syarik, pencurian, semuanya hukum Islam diakomodir di Aceh. Dan kebetulan kawan-kawan yang tinggal dari Aceh itu satu kantor, mereka telah mengadili beberapa kasus jinayah itu di Aceh. Di situ ada jaksanya, ada wilayah zalimnya, ada juga kemudian LP-nya juga ada sama. Itu gitu Pak Panji, di sana juga sama. Jadi jaksa itu polisi sebagai penyidik dan penyidik juga itu komunikasi sama dengan KPN. Hanya urusannya dibagi kewenangannya tentang jinayah itu sendiri, kaitan pidana Islam itu sebagian, itu tidak belum seluruhnya. Nah, itu perda bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan hal ini maka
contoh kecil lah, peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan. Kemudian PP 9 tahun 75. Kemudian Impresnya nomor 1 tahun 91 yang di situ ada contoh rukun nikah tadi. Rukun nikah ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada 2 orang saksi, ada wali, ada ijab kabul. Nah, itu menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dan ada di dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri pasal 14 Impres nomor 1 tahun 91. Nah, peraturan perundang-undangan itu bagian dari yang akan mengatur tentang hukum Islam, maka bagian daripada hukum Islam. Kemudian seperti inilah calon suami, calon istri. Kalau itu ada batasan umur. Ini siasatnya. Ada batasan umurnya. Kalau di Turki, Malaysia, Pakistan, Mesir, laki-laki 18 tahun baru bisa menikah, perempuan 16 tahun. Kalau di Turki, laki-laki 17 tahun, perempuan 15 tahun. Maroko, laki-laki 18 tahun, perempuan 15 tahun. Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 pasal 7, untuk Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dulunya laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sekarang itu harus sama-sama 16 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara kaum feminis Islam yang dipengaruhi oleh Barat, bahwa kenapa dibedakan umur usia nikah itu antara laki-laki dan perempuan. Harus sama lah kalau gitu, karena kaitan dengan gender. Artinya begitu, hanya 19 tahun semuanya. Tapi persoalannya jadi ngeributkan kalau bukanlah pelayanan, kalau bukanlah pengadilan itu bentuknya harus melayani sebaik-baiknya, maka menjadi persoalan tambahnya perkara masuk pembela agama. Contoh, usia 17 tahun yang memang sekolah tidak, masih ada yang ayah laki yang lulus datang, mereka beneran laki yang tidak kaset, ganteng, bapak-bapak yang pasti, datang, alamat, tidak bisa ada. Untuk kemana tuh? Datang langsung ke pengadilan, minta dispensasi. Nah, hanya kamu doang kalau itu tapi ada tidak kemarin dan orang kan artinya orang pengadilan kan pelayan, bukan harus tidak ada sini. Tapi jadi tambah pada reang, jadi tambah pada melang. Nah gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, wali nikah itu kan pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Jangan diungkapkan bahwa wali hakim itu adalah lebih, bukan, atau amin, bukan. Wali hakim itu adalah berdasarkan peraturan nomor 20 tahun 19 itu adalah harus kepala KUA. Maka tidak ada kepala KUA yang perempuan. Pasti itu kepala KUA itu laki-laki semua. Karena apa? Karena ex officio dia itu adalah ketika tidak ada wali, ketika walinya itu bapaknya itu luar agama Islam, ketika walinya itu jauh belum di sana, ketika walinya itu lagi ihram, maka tidak ada wali, maka walinya harus wali hakim, yakni kepala KUA. So, tanya, tinggalin, pernah nggak kayak kepala KUA di Indonesia yang perempuan? Tidak pernah. Karena tadi itu. Tuh, saksi itu harus laki-laki Islam, kemudian balik, akil balik, adil, dan juga tidak boleh yang tunarungu atau tunawicara. Itu syarat saksi. Jangan sembarangan, lima dulu 2 orang jadi saksi. Dengan 3 tahun, malah kalau kata rasa saya, Bapak Marudin, saksi itu harus mengerti tentang rukun nikah itu sendiri. Itu begitu cuma tua, pejabat, ternyata bisa ngaji-ngaji aja, kemana? Langsung aja jadi saksi. Ternyata artinya kepentingan apa misalnya pernikahan itu. Upayakan orang yang mengerti tentang keabsahan pernikahan. Di samping yang syarat tadi, Islam laki-laki, Islam adil, baik, tidak
ada tidak tunda dan tidak tunda bicara. Itu atau mungkin sebagai saksi. Kayaknya sudah 28. Satu aja lah kalau ada yang bertanya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada siasat syariah. Nah itu kenapa nggak dipergunakan untuk perbedaan-perbedaan besar? Memastikan benar, tapi kan perbedaan yang tajam juga. Nah, jadi kadang saya juga melihat yang mazhabnya ini berargumen gitu. Kan tadi siasat itu Bisa dikasih contohnya? Ya, ini aja di dalam Al-Quran ya, ayat 6 Al-Imran. Ya, itu wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkaulah berikan kekuasaan kepada siapapun. Ya. Terus Engkau kehendakkan pada siapapun Engkau kehendakkan, Engkau cabut kekuasaan dari siapapun. Tapi ketika perbedaan jadi presiden itu berbeda dengan keinginan, bahkan yang beragama itulah yang kadang-kadang terlalu menyerang. Ya. Contoh aja kan. Masih ada 2 menit lagi jawabannya. Terima kasih. Siasat syariah atau kalau bahasa kita mah siasat politik iya. Masalahnya begitu. Jadi siasat syariah itu artinya fikih politik gitu. Artinya gini, ketika ada yang bertanya, Haji itu bertanya, kenapa lembaga siasat syariah itu tidak menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan umat, di kalangan rakyat. Bahkan terjadi perbedaan pendapat itu di kalangan orang-orang paham tentang agama kita kan ya. Akhirnya timbullah polarisasi, kan begitu ya. Timbullah perbedaan yang pada akhirnya merusak hubungan keikhwanan, merusak hubungan sosial sesama umat Islam itu sendiri, sesama warga negara yang beragama Islam, kan begitu ya. Nah, gini. Sebetulnya gini, andaikan negara punya kekuasaan untuk meredam segala sesuatu itu dari perbedaan pendapat, itu bisa. Contoh, ketika tadi itu, ketika bab nikah itu terjadi perbedaan pendapat antara kan gini, rukun nikah yang 5 itu Syafi'iyah, bukan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah tidak harus pakai wali, cukup saksi aja gitu. Atau ada juga yang hanya 3. Pertama wali, kemudian saksi, pengantin, hanya cukup itu kadang-kala. Nah, tetapi itu semua terjadi perbedaan pendapat, kemudian diredah dengan aturan negara, dengan siasat-siasatnya itu sendiri, karena apa istilahnya? Yarfa'ul hukum itu yarfa'ul khilaf ya. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan negara itu harus bisa meredam atau menghilangkan perbedaan pendapat. Gitu. Ketika cerai itu harus di pengadilan, awalnya cerai kalau di negara sana ada yang disebut cerai. Artinya cerai di luar disematkan di pengadilan syariah. Gitulah, mahkamah syariah. Nah, itu dekat Pakistan. Pakistan itu perceraian bisa di luar rumah, di luar pengadilan, datang ke pengadilan, saya telah bercerai, buktikan dengan saksi, hasil disebutkan cerai. Tapi Indonesia tidak begitu, karena banyaknya perbedaan pendapat dari mulai umpamanya Syafi'i, Hanafi, Maliki, kemudian Syiah, Imamiyah. Nah, Hanabilah dengan Syiah Imamiyah, maka perceraian itu harus disaksikan 2 orang saksi. Gitu. Nah, di mana disaksikan 2 orang saksi itu? Indonesia muncul dengan siasat-siasatnya harus di depan pengadilan. Itu apa? Hukumul hakim ya dalam rangka menghilangkan perbedaan pendapat. Tetapi tidak semua perbedaan pendapat bisa diredam oleh negara. Dan karena muncul ada kebebasan berpendapat. Nah, terkait dengan yang tadi, andaikan perbedaan-perbedaan terkait dengan kalau sudah murni politik tidak akan bisa juga. Tetapi kalau sudah kaitannya materinya, substansinya, kaitan dengan fikih-fikih yang terkait fikih ibadah, fikih muamalah, itu bisa.
Tetapi kalau sudah terkait murni politik sangat berat, karena orang punya kebebasan. Nilai kebenaran itu, nilai yang ada dalam hukum itu tidak murni dalam diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tak ada juga nilai hukum yang diambil dari barat. Hukum saja ada hukum barat itu dengan kuhap perdata dan kuhap pidana. Kemudian ada hukum Islam, ada hukum adat. Itu dari sisi hukum aja. Apalagi kalau dari sisi politiknya. Jadi gitu kan sih. Tidak semua substansi keterkaitan dengan sosial permasalahan termasuk di dalamnya hukum diredam atau diambil alih, ditetapkan berdasarkan siasatnya oleh pemerintah. Tidak bisa. Gitu. Tapi dalam hal tertentu masih bisa. Contoh tadi itu rukun nikah, contoh dalam perceraian, contoh dalam waris. Waris perbedaan itu masih bisa karena masuk di dalam hanya kalau sudah ditetapkan oleh negara, maka negara bisa memaksakan. Contoh waris zaman bahula dengan waris yang sekarang dengan ada perkembangan pemikirannya, maka kalau sudah masuk ke pengadilan agama, maka pengadilan akan memegang teguh tentang hukum waris yang ada yang sudah ditetapkan oleh negara. Contoh wasiat wajibah. Contoh ahli waris pengganti. Kalau sudah masuk ke sana, maka ahli waris pengganti itu bisa menjadi dapat bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.